قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Reski Maisha Putra. Salam persahabatan dan salam akal sehat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Sahabatku semua, di video kali ini saya ingin mengomentari tentang viralnya sebuah video Salat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun. Nah, bagaimana salatnya teman-teman? Silahkan teman-teman saksikan cuplikan video berikut ini. Di dalam jemaah salat ini teman-teman, kita menyaksikan adanya perempuan yang berada di saf terdepan. Dan safnya pun jarang, tidak rapat. Banyak netizen yang bertanya-tanya sahabatku semua, apakah salat seperti ini sah secara fikih? Dikarenakan tidak adanya uzur, safnya tidak dirapatkan. Safnya jarang-jarang. Dan ada juga yang bertanya kenapa adanya perempuan di saf yang pertama. Apakah sholat seperti ini sah? Nah, teman-teman, secara fikih, jika kita bahas secara fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa sholat yang safnya jarang itu masih sah. Begitupun juga dengan adanya perempuan yang berada di saf laki-laki atau saf di depan. Secara hukum fikih, jumhur ulama menyatakan sholatnya masih sah. Yaitu pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali, kecuali pendapat dari Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, sholatnya tidak sah. Hukum sholat seperti ini teman-teman, makruh, sebaiknya ditinggalkan. Itu adalah pendapat dari jumhur ulama, kecuali ada uzur-uzur secara syar'i. Misalkan ketika beribadah umroh, naik haji di Makkah, maka hal itu diperbolehkan sahabatku semua. Namun yang jadi masalah teman-teman, di video ini kita bertanya-tanya, apa uzur dari jemaah ini? Dengan melakukan sholat seperti ini, apa uzur secara syar'inya? Kenapa sholatnya jarang-jarang safnya? Kita sekarang tidak musim pandemi lagi. Dan yang sangat mencengangkan teman-teman, adanya perempuan di depan saf laki-laki, berada pada saf yang pertama. Apa masalahnya ini? Jika kita kembalikan kepada hadis di dalam riwayat Muslim, dinyatakan bahwa sebaik-baiknya saf laki-laki adalah saf yang pertama, dan seburuk-buruknya saf mereka adalah saf yang paling terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya adalah saf pada bagian yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabatku semua, kita tidak fokus kepada saf yang jarangnya atau tentang adanya perempuan berada di saf laki-laki. Namun kita fokus kepada suatu sosok yang saya lingkari, yang berwarna merah ini, seorang pria yang melakukan gerakan tidak seperti gerakan sholat secara lazimnya. Dia seperti mengempalkan tangannya, seolah-olah ini adalah bagian dari cara berdoa agama lain, seperti agama Kristen. Teman-teman bisa saksikan. Pria tersebut teman-teman terlihat mengepalkan tangannya seperti ini, atau seperti ini. Nah, ini adalah cara berdoanya umat Nasrani, umat yang beragama Kristen. Itu prediksi saya. Jika prediksi saya salah, maka saya ingin mempertanyakan, adakah gerakan sholat yang seperti dilakukan oleh orang itu? Sepengetahuan saya tidak ada cara sholat seperti itu, apalagi dalam sholat berjemaah. Setiap apa yang dilakukan oleh imam kita, maka kita sebagai jemaah harus mengikuti imam, bukan berdoa seperti ini. Jadi di dalam pemikiran saya melihat itu adalah cara berdoanya umat beragama lain. Nah, jika bukan, lalu apa yang dia lakukan teman-teman? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam ruku ataupun sujud, perempuan yang berada di saf pertama tadi, dia tidak melakukan sujud, tidak mengikuti imam.
Sangat jelas sekali bukan? Teman-teman dapat saksikan, perempuannya tetap saja berdiri. Begitu juga dengan laki-laki yang di sebelahnya, masih saja tetap mengepalkan tangan seperti berdoanya umat beragama Kristen. Ini yang kita tanyakan teman-teman, bukan tentang masalah jarangnya saf tadi. Jika tentang masalah jarangnya saf tadi, itu tidak akan membatalkan sholat secara berjamaah menurut jumhur ulama, tapi tidak sempurnanya sholat secara berjamaah. Nah, yang kedua teman-teman, bukan tentang masalah adanya wanita di depan saf pria, tapi ini cara sholat seperti ini sangat tidak lazim, sangat aneh bagi kami. Nah, banyak muncul dan wajar jika banyak netizen yang bertanya-tanya, pesantren Al Zaitun ini mengikuti mazhab apa? Atau syariat apa yang dia gunakan? Nah, ini yang jadi kita tanyakan. Saf salatnya jarang sahabatku semua. Ada perempuan di depan. Dan kita juga saksikan imamnya 3 orang teman-teman. Ini bagaimana seperti ini? Kita tidak mengenal secara ilmu fikihnya tentang sholat seperti ini. Ditambah lagi dengan perempuan yang tidak mengikuti imam gerakannya, dan seorang pria yang saya lingkarkan warna merah ini masih saja tetap mengepulkan tangannya sampai sholat selesai. Nauzubillah. Jika kita telusuri kepada website resminya Pondok Pesantren Al Zaitun ini teman-teman, salah satu visi dan misinya adalah toleransi. Toleransi antar umat beragama. Namun, jika prediksi saya benar, yang berada di dalam sholat tadi, seorang yang beragama Kristen atau orang kafir melakukan ibadah dengan caranya sendiri, berada di dalam jemaah sholat. Itu bukanlah toleransi, itu adalah kebodohan yang harus kita luruskan, kesesatan yang harus kita luruskan. Bagaimana mungkin orang Kristen atau orang kafir ikut sholat berjemaah dengan kita? Cara sholatnya udah salah, niatnya apalagi Rabbnya, sesembahannya. Kita menyembah Allah, dia menyembah, tidak jelas teman-teman, dia menyembah Yesus. Konsep tauhidnya berbeda, akidahnya pun berbeda. Nah, saya sangat berharap sekali teman-teman kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada Majelis Ulama Indonesia, untuk menyelidiki pondok pesantren ini, yaitu pondok pesantren Al Zaitun ini, karena sangat berbahaya sekali jika mengatasnamakan toleransi dengan cara seperti ini. Menurut saya ini bukanlah toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak kita pungkiri sahabatku semua, umat Islam ini sudah terpecah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu sudah terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang benar, hanya satu yang masuk surga. Siapa yang satu itu teman-teman? Yaitu umat yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita, sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, bukan membuat ajaran sendiri-sendiri teman-teman. Ini bukan lagi tentang masalah perbedaan khilafiyah di dalam masalah fikih.
Jika perbedaan tentang masalah fikih, maka kita bisa saja berlapang dada. Tapi ini sudah jatuh kepada masalah akidah. Adanya orang kafir di dalam jemaah sholat. Ini masalah akidah, teman-teman. Tidak main-main. Jika saya salah, jika itu bukan orang kafir, tolong jelaskan kepada kami, netizen, bagaimana cara sholat yang dia lakukan dengan seperti ini. Tidak mengikuti imam. Dan perempuan tadi yang juga tidak mengikuti imam. Mohon dijelaskan kepada kami jika prediksi saya salah. Saya, Reski Mesa Putra, semoga kita semua tetap teguh di dalam syariat agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan ajaran para ulama-ulama kita yang terdahulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.